A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri juga para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillah hampir 2 minggu kita sudah banyak berbagi tentang hiburan, tertawa, banyak hal. Untuk video kali ini para murid dan santri juga pemirsa diajak masuk lagi membahas tentang keilmuan. Untuk canda tawanya sudah nanti ada lagi. Para murid dan santri, dari video-video yang lalu untuk video ini menggenapi bagian-bagian yang kedua. Kemarin sudah menerangkan tentang standar awal namanya cok bakal, dan kemarin ada memberi standar secara pribadi manusia, kita bukan dijajah untuk ibadah. Dari video yang lalu guru belum menyampaikan atau belum mengulas tentang sholat isya. Kadang para murid dan santri juga belum paham, juga para pemirsa ya. Satu contoh dari video yang lama, tegakkan sholatmu, diulaslah di situ oleh guru sholat maghrib, kurang lebih ada 6 video ya. Pada hari ini, pada video ini, guru menerangkan, mengulas tentang apa yang dimaksud dengan sholat isya ya. Semoga ini nanti menjadikan video juga panjang agar para pemirsa, khususnya umat seluruhnya dan lebih khusus juga umat Islam, agar tahu dan mengerti dan paham apa yang dimaksud isya, sejarahnya bagaimana, manfaatnya bagaimana ya. Ini nanti diulas oleh guru dengan perlahan, semoga mampu mencerahkan, membuka cakrawala hal-hal yang sudah terpendam. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri semua sudah dibekali oleh guru tentang kitab. Semua yang dibaiat, yang mengikuti guru sudah dibekali kitab. Namun kembali lagi guru menyampaikan, kitab itulah masih belum sempurna karena belum dijabarkan oleh guru. Artinya kitab ini pun masih terangkai dari video-video guru, dan video guru ini pun terangkai dari kitab yang sudah dibawa oleh para murid dan santri. Disampaikan juga para murid dan santri, karena guru sudah masuk ke ranah tentang konsep sholat isya, dan agama ini sudah menyebar ke penjuru seluruh dunia. Dengan saya bukanya sholat isya ini, para murid dan santri, ajaran saya, apa yang aku sampaikan kepada murid dan santri dan pemirsa melalui video ini nanti akan menghapus jutaan kitab ya para murid dan santri. Karena peradaban beragama kurang lebih 600 tahun sampai 1400 tahun. Jadi kitab itu jutaan. Jutaan kitab yang sudah diyakini dari bangsa manusia di seluruh penjuru dunia akan terhapus dari ajaran yang aku sampaikan melalui video ini. 2, itu nanti video guru ini, karena ini membahas tentang Islam dan sholat, akan menghapus juga yang disebut para mazhab-mazhab itu ya. Mazhab yang dipahami bagi orang-orang yang beragama, kita diajarkan oleh guru-guru kita mempunyai mazhab 4. Dengan aku terangkan video ini, mazhab-mazhab itu pun akan terhapus dan akan terbantahkan dari cerita-cerita yang tidak benar itu. Dan sekaligus di era sekarang tahun 2023 Masehi, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak manusia berdebat silat, saling mengeklaim tentang mencari tentang nasab. Kedua nasab yang saling bertikai, yang saling untuk membenarkan dirinya, apa yang dari kitab Anda akan terbantahkan semua dan akan terhapus dari video-video guru ini. Demikian juga surat dan ayat yang di dalam Al-Quran yang diilustrasikan sehingga manusia salah tafsir,
semua akan terhapus. Dengan demikian video guru ini nanti peradaban yang sudah begitu lama akan terhapus semua dari apa yang aku sampaikan. Tapi ada sesuatu hal yang kemungkinan kurang baik tapi menjadikan kebaikan. Dengan terhapusnya cerita-cerita yang salah sehingga mempengaruhi manusia ini perilaku yang salah, dalam kehidupan yang salah, dalam bersosial yang salah, menjalani kehidupan di muka bumi menjadikan kesalahan, sehingga dunia sampai sekarang menjadikan dunia yang tidak baik, mulai iklim berubah, cuaca, politik, karena ada kesalahan sejak masa lampau. Para murid dan santri, semoga apa yang aku sampaikan pun juga tidak terlalu membawa dampak di alam, karena mau tidak mau, karena sudah ini nanti dibuka guru, ini pun akan membawa dampak dari 4 unsur, karena ini membahas tentang sholat, terutama tentang sholat isya. Ini nanti juga akan masalah, satu contoh kemarin guru membuka cok bakal sudah dinasihatkan, ini nanti akan diikuti tentang unsur bumi, karena cok bakal itu unsur bumi. Sampai sekarang bumi pun masih gempa dan terus dan menerus. Ini nanti dibuka 4 perkara atau 4 elemen atau 4 unsur. Ini pun nanti polemik juga dunia ini. Satu, bara api pun juga kemungkinan bisa semakin besar atau malah turun. Debit air pun juga bisa semakin bertambah atau turun. Juga angin dan juga tanah. Ya. Semoga semua ini menjadikan rahmat, karena ada kesalahan yang lama tidak terjawab. Semoga video ini mampu merahmati kalian bangsa manusia, khususnya umat yang beragama. Para murid dan santri, bismillahirrahmanirrahim. Dari tentang kata isya, dari video sudah diterangkan. Guru berpesan kepada para murid dan santri, kalau membahas atau membicarakan atau mengucapkan tentang sholat di dalam Islam, bacalah atau bunyikan harus tartil dengan maghrib dulu, ya. Maghrib, isya, subuh, zuhur atau luhur baru asar, ya. Karena maghrib sudah dibuka oleh guru, guru masuk ke ranah tentang apa yang disebut isya, ya. Sebelum isya saya buka, para pemirsa harus paham, ya. Mengapa harus maghrib itu dilewati dulu? Maghrib sudah paham 3 perkara. Karena di situ ada nilai guru, maka di situ haruslah atau terjadilah ikatan murid dan guru. Karena menetapi untuk mempunyai guru, maka di situ orang-orang terdahulu dari leluhur kita, maka harus namanya ada sistem atau pembaiatan itu. Karena untuk menegakkan maghribnya, ya. Tatkala maghrib sudah mempunyai guru yang benar dengan ajaran yang benar, berbakti dengan nasihat orang tua, menjaga amanah mertua. Karena si murid sudah dibaiat, artinya si guru yang mengerti tentang kebenaran, yang mengerti tentang Islamnya, si guru wajib membimbing, mengajarkan, sekaligus menuntun kepada si muridnya. Murid pertama harus diajarkan yang disebut isya. Isya dalam sejarah bahasa itu adalah bahasa Jawa. Isya orang Jawa dulu menyebut dengan bahasa ditambahi no. Jadi mempunyai makna isakno. Ya. Jadi sejarahnya dulu isakno. Dalam artian ikatan murid dan santri, si murid mempunyai nilai dan guru mempunyai kewajiban memberikan sesuatu kalimat setengah ditekan bahasanya. Tapi bukan diwajibkan, ya, ini dipahami para pemirsa, karena kesalahan memahami tafsir agama sehingga kata wajib ini yang menjadikan beban, menjadikan problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sekaligus problem dari manusia yang mengharap nilai ketuhanan, karena ada kata wajib. Isakno dalam arti yang tepat maknanya itu penting, ya. Jadi isakno itu penting atau manfaat, bukan wajib, ya. Kalau wajib itu beda bahasanya, penting, ya. Jadi sama seperti sholat penting, isakno itu juga penting atau bermanfaat.
Orang-orang terdahulu sudah memberi standar tatkala dari peradaban sejak zaman kapitayan leluhur kita sudah menyimpulkan masuk ke ranah Islam aboge. Isya sudah dikunci oleh leluhur kita dengan 4 perkara, ya. Manusia di era sekarang hanya diberi peribahasa atau gerak tubuh 4 perkara. Sebenarnya bukan itu. Gerak 4 perkara dalam sholat Isya itu menerangkan yang dimaksud isakno, memahami, mengerti, bersyukur kepada 4 elemen atau 4 unsur. Di dalam bahasa Jawa, isakno ngerteni sedulurmu papat. Nah, tatkala manusia sudah dibaiat, sudah ingin mendapatkan keilmuan, baru si guru memberikanlah tuntunan, bisa juga berupa kitab atau pemahaman atau wejangan menerangkan tentang sedulur papat itu. Nah, itulah yang dimaksud isya. Tatkala isya 4 ini dalam artian si murid harus tahu bahwa semua manusia itu tidak lepas dan tidak bisa terlepas dari 4 unsur atau 4 elemen. Dengan demikian, tatkala manusia atau agama tidak mengajarkan 4 perkara atau tidak mengajarkan 4 elemen atau tidak mengajarkan tentang 4 unsur, artinya agama itu tidak layak untuk bangsa manusia. Karena manusia itu diproduksi, dicipta, semua bahannya itu. Dari leluhur Jawa yang diberi baku namanya ilmu slamet, mengembang jadi bahasa ilmu Islam, itu sudah baku menjadi 4 perkara itu. Isakno ngerteni sedulur papat. Tatkala manusia sudah dididik oleh guru mengerti bahwa sedulur papat itu sejak di kandungan itu sudah menyatu dari manusia itu calon yang terlahir di dunia. Karena itu sebagai bukti dan sebagai pemahaman yang tepat, dan manusia terlahir dari 4 unsur, karena yang diterangkan itu bangsa manusia, maka bangsa manusia membuatlah aturan namanya bentuk syukur. Bentuk syukur itu hanya bisa dilakukan bagi bangsa manusia. Hewan tumbuhan yang lain tidak bisa bersyukur. Dia hanya melakukan insting dan naluri. Maka dari orang-orang terdahulu, bahkan di agama kita sudah diterangkan bahwa ada kata alhamdulillahirabbil alamin, menerangkan suatu tanda bahwa manusia itu mempunyai kewajiban nilai dan bentuk syukur. Syukur yang dimaksud adalah syukur kepada unsur 4 itu. Namun karena ada pemahaman yang hilang, ada kesalahan penyampaian sejak masa lampau, sehingga manusia cara bersyukurnya kurang tepat atau salah atau tidak sesuai yang dimaksud dari 4 unsur itu. Itulah para murid yang disebut isakno. Maknanya penting. Mengapa kok penting para murid? Mengapa ditekankan isakno penting? Ya, ini diajarkan. Tatkala unsur manusia atau sedulur papat itu tidak merengkuh atau tidak terkonek dengan baik dengan bangsa manusia, dan manusia itu karena sudah menjadi manusia tidak bisa bersyukur dengan unsur 4 itu, sehingga nilai-nilai kebaikan itu menjauh. Bahasa Jawanya, bangsa manusia itu akan dijauhi dari unsur 4 itu. Tatkala manusia dijauhi dari unsur 4 itu, manusia dalam keadaan selalu kurang tenaganya, selalu kurang dalam apapun. Pikirannya kurang jauh. Kadang bahkan ekonominya pun kurang baik. Karena adanya nilai bentuk syukur yang kurang tepat. Para murid dan santri, tatkala manusia sudah terlahir di dunia, diproduksi dari unsur dan elemen 4. Maka penting dan sangat penting, pokok dan pokok, karena di dunia ini ada hukum alam.
Setiap manusia bila tidak mampu dalam saringan di dalam kehidupan, manusia itu tidak bisa bertahan lama di muka bumi atau di atas tanah ini. Risiko bangsa manusia di atas bumi, risikonya hanya dari unsur 4 dan 5 pokoknya. Satu contoh, setiap manusia yang terlahir di dunia, risiko nomor 1 dengan unsur air, unsur api, unsur angin, unsur tanah, dan unsur kekayon atau logam. Maka di situ pentingnya dan sangat penting dan mungkinlah sangat bermanfaat sehingga orang-orang terdahulu memberi kata makna isa no. Mengapa kok begitu, Guru? Satu contoh, di dalam tubuh manusia ada air, di alam pun juga ada air. Tatkala manusia di dalam tubuhnya kurang dari air pun manusia dalam masalah. Tatkala manusia hidup di atas bumi, tatkala ada air yang sangat besar, manusia itu pun juga sangat risiko. Tatkala manusia menjalankan aktivitas kehidupannya dalam mencari kehidupan, mencari makan, mencukupi kebutuhan, ada sebagian manusia kehidupannya di atas air. Itu pun juga risiko kalau tidak senyawa atau tidak menghormati dari unsur air. Kemungkinan bisa tenggelam dan bisa ditenggelamkan. Namun karena orang-orang terdahulu sudah memberi ajaran dan cara yang tepat, barangkali manusia ini di atas air dalam mencari nafkah, barangkali mendapatkan musibah atau bencana, sehingga unsur air ini atau dewa air ini mampu menyelamatkan dari manusia itu, tatkala manusia itu mau menghormati dan mau menjaga unsur-unsur air, baik air yang ada di alam nyata dunia, baik unsur air yang di dalam tubuh manusia. Coba bila manusia, kita kekurangan air sudah masalah. Di dunia barangkali ada banjir, ada tsunami. Tatkala manusia ini sangat dekat dengan dewa air, kita, Anda semua para pemirsa, sehingga kerusakan pun tidak sebegitu parah. Dan manusia bila ada tsunami, manusia itu dengan dewa-dewa atau unsur air, kalian akan terselamatkan dari air. Artinya tidak sampai meninggal, tapi tetap pun akan mengalami basah. Demikian juga tentang unsur api. Tatkala manusia itu mengerti bisa bersyukur dengan unsur api, sama barangkali kita melakukan perbuatan menggunakan unsur api. Agar kita tidak tersampaikan dengan barangkali salah menggunakan alat, salah membakar, sehingga kita tidak menjadikan permasalahan tentang api itu. Sama, di dalam jiwa dan tubuh manusia ada unsur yang panas. Itulah yang disimbol dari sari nilainya api itu. Demikian juga unsur angin. Tatkala manusia di era sekarang pun juga lebih padat unsur angin. Kenapa di dunia sekarang angin begitu kuat dan begitu kencang, bahkan sampai mampu menghancurkan benda-benda. Karena ada kesalahan dalam menjalankan bentuk syukur. Dewa-dewa angin atau hal-hal seperti itu tidak dijalankan oleh bangsa manusia, sehingga angin yang di alam, angin yang besar pun memporak-porandakan bangsa manusia itu sendiri, karena pada dasarnya manusia tidak mengerti. Ada pemahaman yang salah. Kalian berhayal dan menghayal bahwa kalian katanya diproduk dan kalian dicipta oleh Sang Maha Tuhan, karena ada pemahaman yang salah. Demikian juga unsur tanah. Semua dari sistem, dari ajaran dan tata cara itu sudah diajarkan oleh leluhur kita. Dari 4 unsur itulah yang paling pokok dimanapun kita berada. Itulah para murid dan santri yang dimaksud tentang Isa. Dari unsur yang terakhir dalam bahasa keilmuan pusatnya, atau asnya, atau punjernya, atau pancernya, itu disebutlah kekayon, diibaratkan simbol sebagai tumbuhan atau tanaman. Di dalam era sekarang disebutlah unsur logam. Barangkali manusia itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar. Motong kayu atau angin itu besar. Manusia itu di dalam atau di bawah pohon yang besar. Pohon itu pun tidak ingin menyakiti dari manusia itu. Atau tidak ingin membunuh. Tatkala manusia itu mau bersyukur dengan
unsur-unsur logam dengan unsur-unsur tanaman seperti pohon-pohon yang besar. Nah, itulah para murid dan santri yang dimaksud Isya itu melakukan bentuk ritual, bentuk syukur kepada 4 unsur dan 5 sebagai pengendalinya. Karena ada pemahaman yang salah, sehingga manusia menjadikan kerusakan hidupnya sendiri. Manusia ini pun sehingga berani merusak alam karena salah memahami tentang Isya. Dengan demikian para murid dan santri, dari cerita sudah disampaikan guru, diterangkan, diceritakan ada manusia dari Arab pergi ke langit mendapatkan perintah sholat. Dengan demikian sudah terbantahkan yang telah aku sampaikan, bahwa cerita orang Arab yang diangkat status menjadi nabi atau rasul pergi ke langit mendapatkan perintah sholat, artinya kalimat itu salah atau kalimat itu tidak benar. Maka dengan demikian para murid dan santri bisa memahami, artinya yang salah bukan kita aja, bukan Anda semua. Kemungkinan orang-orang tua kita dan leluhur kita sejak adanya pemahaman yang salah, semua adalah tersesat dan terjerumus, dan sampai sekarang pun juga masih miliaran bangsa manusia yang terjerumus tentang memahami Islam yang tepat dan yang benar. Para murid dan santri, begitu pentingnya untuk memahami, untuk menjalankan dari yang dimaksud 4 unsur. Namun untuk mendidik dari 4 unsur itu atau mendekat atau bersyukur kepada 4 unsur itu, maka diajarkan oleh orang-orang terdahulu, ada sebutannya, mungkin kita sering nyebutnya bahasa password dan keywordnya itu. Nah, di situ nanti ada nilai tahapan dan tahapan tertentu. Jadi tidak semua manusia itu sama menyebutnya. Namun ada bahasa yang sangat simple atau bahasa untuk publik, untuk umum atau untuk umat. Leluhur kita sudah memberi gambaran bahasa yang sangat mudah. Satu contoh, Assalamualaikum marmarti kakang kawa adi ari-ari. Itu sangat simple. Ada lagi yang menyebut sedulurku papat limo pancer. Ada lagi nanti, dan itu step by step para murid dan santri. Itu disesuaikan kemampuan ritualnya dan disesuaikan dengan kemampuan kholwatnya atau perjalanannya, dan juga dimampukan dan terukur dengan kapasitas intelektualnya. Jadi tidak semua manusia mendapatkan password keyword tertentu. Bagi manusia yang dimampukan atau manusia yang menginginkan suatu makom derajat yang tinggi, itu dibutuhkan waktu pun juga tidak sedikit. Itulah para murid dan santri dari kata Isya atau sholat Isya. Para pemirsa khususnya murid dan santri sangat paham. Saya terangkan melalui video ini harapan guru semoga ke depan dan tahun-tahun ke depan dan masa-masa yang akan datang, untuk umat dan bangsa manusia khususnya orang beragama Islam dan lebih khusus murid dan santriku, sehingga tidak ada lagi salah tafsir tentang yang disebut sholat Isya. Semoga dengan menyebut sedulur papat dan unsur 4 atau elemen 4 agar tidak salah tafsir, maka saya sampaikan dengan teliti dan tepat dan benar. Dengan demikian tahun ke depan dan tahun ke depan menuju peradaban ke depan, sehingga orang yang beragama atau orang yang bertuhan tidak ada lagi ceramah dan dakwah-dakwah dimanapun, tidak ada. Karena manusia atau umat ke depan mendapatkan pemahaman yang sama, mendapatkan pengertian yang sama, sehingga para pemirsa umat-umat ke depan melakukan sesuatu, dia dalam kesadaran sudah tidak ada namanya pengajian, pendakwaan, dogma, hal-hal yang merugikan manusia itu sendiri. Inilah video menerangkan tentang sholat Isya. Untuk jabaran selanjutnya dilanjutkan oleh guru dari video bagian kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.